Jumpa lagi dengan Bung Yes di Rise Soccer TV. Sebagai anak bangsa yang memiliki nasionalisme yang tinggi, kita harus mendukung penuh tim nasional kita untuk mencapai hasil terbaik di Piala Asia 2024 ini yang berlangsung di Qatar. Tetapi sebagai orang yang cerdas, yang diberi akal sehat, yang dibekali akal sehat, kita pun harus realistis menilai apakah tim nasional kita sudah pantas untuk mencapai hasil terbaik. Lebih khusus ketika malam ini tim yang dipimpin pelatih Sintayong atau STY akan dapat atau sanggup mengalahkan Irak di grup D, mengawali perjalanan panjang di Piala Asia kali ini di Qatar. Bagi semua rekan, sahabat, teman, ikuti terus analisis Bung Yes. Dan tentu saja bantuan Anda untuk subscribe tentu akan ikut mendukung berkembangnya channel Rise Soccer TV ini. Irak adalah salah satu kekuatan sepak bola di Asia Barat. Tentu juga ada Iran dan Arab Saudi di sana, juga ada Uni Emirat Arab, ada Qatar. Namun yang sering berprestasi di Asia Barat adalah Iran dan Arab Saudi. Bukan berarti bahwa Irak ada di level jauh di bawah Iran dan Arab Saudi, tidak. Iran dan Arab Saudi bila ketemu Irak sangat sulit untuk mencapai kemenangan. Dan salah satu pembuktian bahwa Irak adalah tim yang kuat di Asia Barat ketika mereka keluar sebagai juara Piala Asia di Jakarta tahun 2007 saat mengalahkan Arab Saudi di final. Irak malam ini akan menjadi tim yang diprediksi akan mampu mengalahkan Indonesia. Meski pelatih Sintayong dengan percaya diri yakin akan bisa mengimbangi Irak dengan hasil draw minimal. Namun kalau melihat fakta, terutama ukurannya di 3 laga terakhir, uji coba tim nasional kita saat menghadapi Libya 2 kali dan Iran sekali, maka pernyataan STY itu mungkin terlalu berlebihan. Terlepas dari sebagai pelatih memang dia harus optimis. Kita lihat bahwa permainan tim-tim dari Asia Barat, mereka lebih fokus pada ball position, penempatan bola, dan juga ball possession, penguasaan bola. Mereka tidak terlihat memiliki speed, kecepatan yang lebih sering menonjol di tim-tim Asia Timur seperti Korea Selatan dan Jepang. Namun secara tim, kerjasama tim dari Asia Barat, antara lain Irak pada malam ini, sangat solid. Mereka sangat solid dan mereka lebih sering juga memainkan variasi bola-bola bawah maupun bola-bola atas. Dan ini sepertinya akan sangat menyulitkan tim kita nantinya. Dari 3 kali uji coba terakhir timnas kita, di mana kita lihat bahwa masih banyak bolong, celah atau kelemahan dari timnas kita. Walaupun Sintayong sudah 4 tahun kurang memimpin tim nasional kita, namun format atau strategi, taktik, kesolidan tim terlihat belum ditemukan oleh STY untuk menyatukan permainan kita secara teamwork. 11 gol yang bersarang dari 3 kali uji coba dengan berbanding 1 gol kita ciptakan sepertinya akan menjadi ukuran yang jelas ketika timnas kita tampil melawan Irak malam ini. Itu memperlihatkan bahwa ada kelemahan paling mendasar di lini belakang kita. Sedangkan di lini depan tidak terlihat ketajaman dari pemain-pemain atau penyerang depan kita. Nah, ini apakah dalam waktu yang singkat, 2, 3 hari, 4 hari setelah kekalahan dari Iran 0-5, STY mampu memberikan percaya diri, membangun motivasi pemain-pemainnya untuk lebih baik, terutama lini belakang dan lini depan? Ini pertanyaan besar yang akan dijawab pada malam ini ketika Indonesia menghadapi Irak pada pukul 9:30 malam. Secara tim juga, kalau kita bahas lini per lini tim kita, ini terlihat di lini belakang, misalnya
dengan 3 atau 4 pemain saat bertahan, ini belum ada kerjasama yang mapan. Bahkan penempatan posisi pada pemain-pemain di lini belakang, katakan Rizky Ridho di bek kanan, kemudian Elkan Bagot di bek kiri, dan Jordi Amat di jantung pertahanan yang di backup oleh Justin Hubner. Keempat pemain ini belum terlihat solid dalam merangkai pertahanan ketika ditekan habis-habisan oleh lawan. Bahkan kedua bek, Rizky Ridho di kanan maupun Elkan Bagot di kiri, bukan tipikal pemain wingback yang sanggup bertahan secara baik, tetapi juga ulet ketika membantu serangan. Tidak seperti bek murni. Dan kita lihat di beberapa negara besar yang sepak bolanya maju, posisi bek murni ini sangat vital dalam menunjang serangan, dan ini berbanding terbalik dengan pemain kita atau tim kita, di mana Elkan di kiri dan Rizky Ridho di kanan tidak memiliki kecepatan untuk menunjang serangan, juga dalam melepaskan bola kepada lini tengah atau lini depan. Ini kelemahan paling utama. Nah, dalam bertahan, Justin Hubner ketika diuji coba kita lihat bahwa dia masih melakukan kesalahan-kesalahan mendasar sehingga memberikan peluang bagi tim lawan untuk mencetak gol. Ini harus dihindari betul-betul oleh Justin Hubner nantinya kalau dia dimainkan sebagai starter. Justin adalah pemain jangkar yang akan menentukan nasib tim ketika ditekan oleh lawan. Kapan dia harus turun membantu serangan, dan juga sebaliknya dia harus kapan membantu serangan dengan bola-bola long passing ke depan. Peranan Justin Hubner ini akan sangat penting. Nah, ini pun menjadi tanda tanya apakah dia sanggup melakukannya ketika melawan Irak malam nanti. Di tengah tidak ada seorang playmaker, dan kedua gelandang di kanan maupun di kiri siapapun dia, mau Arkan Arhan atau Ivar Jenner yang didampingi juga oleh gelandang tengah yaitu Yakub Sayuri, ini belum terlihat sebagai lini yang pertama-tama membendung serangan lawan dan yang pertama-tama mengalirkan serangan ke depan. Ya, kalau bahasa sederhananya masih kacau balau di lini tengah ini. Nah, kita berharap tentu malam ini ketiga gelandang siapapun dia harus bermain dengan determinasi tinggi, baik ketika ditekan maupun ketika menyerang. Yang menarik adalah di lini depan. Ketiga penyerang ini dalam 3 kali uji coba hanya mencetak 1 gol, itu pun bukan dari mereka. Gol satu-satunya dilesatkan oleh Yakub Sayuri, pemain lini tengah. Saya nggak ngerti. STY punya beberapa pemain, dia salah satunya top skor di Liga 1, yaitu Stefano Lillipali, tetapi yang bersangkutan tidak disertakan dalam tim karena alasan fisiknya, stamina-nya kurang baik. Padahal alasan STY ini terlalu mengada-ngada, kesannya sangat mengada-ngada, karena pernyataan STY tidak dibekali oleh data yang kuat. Kalau dia katakan bahwa Lillipali tidak dalam kondisi yang fisik yang baik, katakan ukurannya adalah VO2 max. Nah, ini tidak diberikan oleh STY. Rai Soccer sudah mencoba mencari data tersebut di official, baik lewat manajer, dokter tim, maupun direktur teknik, tetapi semuanya hand up, angkat tangan, dengan alasan yang sangat mengada-ngada bahwa itu adalah domain pelatih. Padahal kita lihat bahwa sebelum STY pegang tim atau di tahun 80-an maupun 90, seluruh pelatih nasional sangat terbuka untuk ini. Mereka dengan gamblang menyatakan kepada media bahwa pemain saya ABCD-nya, VO2 max-nya seperti ini. Why not? Itu bukan sebuah rahasia, sebuah kekuatan yang harus disembunyikan dari masyarakat atau dari lawan. Nah, kembali kepada tim nasional kita. Di lini depan, ya, kita lihat di lini depan ada Rafael Struijk. Pemain berusia 20 tahun ini tentu sangat mentah pengalamannya dibandingkan dengan Lillipali yang tidak diikut sertakan tadi. Di kanan
kita lihat ada Witan Sulaiman, atau di kiri ada Marcelino, atau siapapun dia yang akan dijadikan starter malam ini. Mereka harus memiliki skill individu yang tinggi, tetapi itu tidak terlihat hampir di seluruh pemain kita. Jadi kalau siapapun dia, pemain sayap di kiri maupun di kanan, ditampilkan malam ini melawan Irak, harusnya dia lebih mempunyai inisiatif, kreativitas, dan efektif dalam menunjang serangan. Siapapun dia harus lebih rajin juga dalam menunjang serangan. Karena kalau tidak dilakukan secara terus-menerus oleh kedua wingback atau oleh kedua sayap murni, maka penyerang tengah akan sangat sulit untuk bisa mencetak gol. Karena seorang penyerang tengah lebih banyak hanya berada di kotak 16 meter dan mendapat umpan dari kedua sisi sayap ataupun lini tengah. Nah, distribusi bola dari lini tengah maupun kedua sayap ke penyerang tengah ini harus lebih sering dilakukan. Dan pergerakan dengan atau tanpa bola pun harus bervariasi, mulai dari lini tengah maupun kedua sayap. Kalau itu bisa dilakukan, maka hasil yang kita harapkan, minimal draw melawan Irak, mungkin bisa tercapai. Tetapi sekali lagi, saya perlu menekankan bahwa secara realistis sepertinya akan sulit untuk Indonesia bisa mengalahkan Irak malam ini. Hasil skor 1-1 atau 2-2 atau 0-0 juga sangat berat. Mungkin kita akan kalah, tetapi dengan minimal perbedaan gol 2 digit. Ini bukan berarti saya tidak punya nasionalisme yang tinggi, tidak. Saya berbicara atas fakta, atas kenyataan, dengan membandingkan kekuatan kita maupun kekuatan lawan. Dan kesimpulan ini akan kita lihat dan terjawab pada malam ini. Ingat, bola itu bulat. Giring terus.